pertama kita melakukan pengambilan bahan. Di sini itu ada dua bahan, ini paracetamol dan ZTF. Paracetamol ini di sini 300 mg, berarti kita juga tuliskan di sini 300 mg. Kemudian berhubung ini DTD, maka itu di sini dituliskan dikali dengan apa? Dikali dengan numero, yaitu 20. Akan tetapi di sini ada keterangan pasien meminta diambilkannya itu 10 bungkus. Berarti yang harusnya dikali dengan 20 ini dikali dengan 10. Isinya dituliskan 10. Kemudian 300 dikali dengan 10 sama dengan 3000 mg. Ini kalau dalam bentuk sekian serbuk. Kemudian kalau dalam bentuk sekian tablet, maka yang 3000 mg ini dibagi dengan 500 mg. Dari mana 500 ini? Dari ISO halaman 287 volume 53 yang menerangkan bahwa satu tablet paracetamol itu berisi 500 mg. Ini hasilnya, ini coret. Hasilnya 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 ini 6 tablet. Kemudian yang ZTF ini di sini dituliskan 2 mg, di sini juga sama dituliskan 2 mg, juga dikali dengan 10 sama dengan 20 mg. Ini kalau dalam bentuk sekian serbuk. Kemudian kalau dijadikan sekian tablet, berarti 20 mg ini dibagi dengan 4 mg. Kenapa 4 mg? 4 mg ini menerangkan bahwa satu ZTF berisi 4 mg. Literatur ini didapat dari ISO volume 53 halaman 87 sama dengan 5 tablet. Berarti untuk pengambilan bahan yang paracetamol itu diambilkan 3000 mg dalam bentuk serbuk, atau jika dalam bentuk tablet itu diambilkannya itu 6. Kemudian yang ZTF kalau diambilkannya dalam bentuk serbuk berarti 20 mg, kalau diambilkan dalam bentuk tablet berarti 5 tablet. Setelah pengambilan bahan atau penimbangan bahan, langkah selanjutnya adalah perhitungan dosis. Yang pertama di sini ada perhitungan dosis dalam resep, di mana di dalam resep ini terdapat dua kandungan obat, yang pertama paracetamol 300 mg, yang kedua ZTF 2 mg dengan tanda DTD yang terdapat pada resep. Kita akan menghitung paracetamol terlebih dahulu. Untuk satu kali itu 300 mg. Nah, kenapa 300 mg? Karena diambil dari jumlah kekuatan yang ada pada resep dan tidak dibagi dengan numero, karena di dalam resep terdapat tanda DTD. Kemudian untuk satu harinya itu 300 mg dikalikan dengan 3. 3 ini dari mana sih? 3 ini dari signa atau aturan pakai yang terdapat pada resep. Misal aturan pakainya 2 DD, itu nanti dikalikan dengan 2. Begitupun seterusnya. Yang kedua, kita akan menghitung dosis resep pada ZTM. Yang satu kalinya itu 2 mg, sedangkan satu harinya itu 2 mg dikalikan dengan signa atau aturan pakai yang ada di dalam resep 3. Ini tadi hasilnya 900 mg dan yang ini 6 mg. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada perhitungan dosis lazim dan dosis maksimum. Yang pertama kita akan menghitung Di dosis lazimnya terlebih dahulu. Untuk menghitung suatu dosis lazim, kita perlu yang namanya literatur. Di sini kami pakai Farmakope Indonesia edisi 3 di
halaman 959 untuk yang paracetamol. Mungkin teman-teman bisa membantu untuk dosis lazim di paracetamol yang penggunaan 1 kali berapa ya? 500 mg, Kak. Oke, kita tulis di sini ada 500 mg. Untuk selanjutnya kita tulis dulu yang untuk dosis lazim di 1 harinya. Berapa teman-teman? 500 sampai 2000. 500 mg sampai 2000 mg. Oke, selanjutnya kita hitung rumusnya. Tapi sebelum itu kita harus memperhatikan terlebih dahulu tentang usia si pasiennya. Di sini kita lihat untuk usianya si Farhan itu ada di 10 tahun. Maka kita gunakan di rumus Billing. Rumusnya itu N per 20. N itu dituliskan sebagai usia si pasien. Dan kemudian yang 20 itu memang dari rumus dan dikali dengan dosis. Oke, kita langsung tulis usianya itu ada 10 tahun dan dikali dengan dosisnya. Yaitu untuk yang 1 kali ini 500, maka kita tulis di sini 500 mg. Oke, di sini perhitungan didapatkan sebanyak 250 mg. Lanjut untuk yang perhitungan 1 hari yaitu ada di 10 per 20 kali. Kita input ya yang data ini. Jadi ada 500 mg. Maaf ini tadi salah tulis sampai 2000 mg. Maka dihasilkan 250 mg sampai 1000 mg. Oke, ini untuk yang dosis lazim di paracetamol. Kemudian kita lanjut di dosis lazim yang perhitungan punyanya si CTM. Nah, mungkin saya butuh teman-teman lagi nih bantuannya untuk dosis yang lazimnya CTM itu 1 kali pemakaian berapa nih? 2 sampai 4, Kak. Di FI edisi 3 halamannya 963. Oke, 2 mg sampai 4 mg ya? Iya. Untuk yang 1 harinya? 6 mg sampai 16, Kak. Sampai 16 mg. Oke. Caranya masih sama teman-teman. Kita harus memperhatikan usia si pasiennya. Oke. Di sini kan kita sudah mengantongin usia pasiennya yaitu usia 10 tahun ya. Maka kita langsung tuliskan saja dalam punyanya si CTM. 1 hari, 1 kali. Maaf. Itu ada 10 per 20 dikali dengan 2 mg sampai 4 mg. Maka hasilnya adalah 1 mg hingga 2 mg. Untuk perhitungan yang 1 hari yaitu ada 10 per 20 dikali. Ini tadi datanya sudah kita dapatkan, kemudian langsung diinput jadi 6 mg hingga 16 mg. Maka hasilnya yaitu 3 mg hingga 8 mg. Oke, di sini untuk DL paracetamol dan CTM sudah kita dapatkan nilainya segini. Langsung saja kita lanjut di dosis maksimum. Kita hitung lagi. Untuk yang pertama itu ada di paracetamol. Nah, saya butuh nih bantuan teman-teman lagi. Kira-kira untuk pemakaian 1 kali itu berapa maksimumnya? Di FI nggak ada DM paracetamol, Kak. Nggak ada. Kalau yang 1 hari juga nggak ada, berarti nggak ada semua. Iya. CTM ada. CTM-nya ada. 1 kali ada. Adanya yang 1 hari. Jadi CTM langsung saja kita tulis di 1 kalinya itu tadi nggak ada ya? Iya. 1 hari. Berapa? Ini 40 mg.
miligram sampai 40 miligram aja. Maka kita langsung masukkan lagi rumusnya, tadi menggunakan rumus Killing untuk umurnya dari 10 tahun. Maaf, kita kesini. Jadi DM CTM untuk yang satu kalinya itu berarti ada, untuk yang satu harinya itu berarti ada 10 per 20 kali 40. Artinya jadi 20 miligram ya. Oke, di sini perhitungannya sudah selesai, maka kita bisa menarik kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu kita tidak pakai yang tabel dulu, maka kita langsung pakai cara manual. Jadi untuk dosis resep, oh ini yang pertama dulu, yang pertama itu ada di paracetamol ya. Untuk yang paracetamol itu berarti dosis resep itu tadi mana? Dosis resep yang 1 kali lebih kecil apa lebih besar atau dalam rumah di DL yang besar dari ini. Maka kita bandingkan untuk dosis resep 1 kali diketahui itu 300, maka kita bandingkan dengan DL 1 hari yaitu ada di 1 kali maaf 250, berarti si dosis resep itu 1 kali lebih besar dari yang dosis lazim 1 kali. Persisnya tandanya segini karena lebih besar. Kemudian yang dosis resep 1 hari itu apakah lebih besar atau lebih kecil? Maka kita lihat saja di yang 1 hari itu paracetamol 900 dan DL-nya ada di 250 sampai 1000. Nah, untuk 900 kan masih di dalam rentang nih, maka kita tulisnya tandanya seperti ini. Nah, oke, untuk yang paracetamol sudah selesai ya. Kita lanjut ke yang CTM. Sama aja nih teman-teman, kita punya hasilnya dosis resep 1 kali pemakaian dan dosis lazim 1 kali pemakaian. Kemudian bawahnya ada dosis resep 1 hari pemakaian dan dosis lazim 1 hari pemakaian. Oke, kita langsung bandingkan saja. Untuk yang dosis resep di 1 hari CTM itu ada 2 mg. 2 mg terus kita bandingkan dengan dosis lazim yang 1 kali itu ada di 1 mg hingga 2 mg, maka ini termasuk di dalam rumah. Kemudian yang dosis resep 1 hari dibandingkan dengan dosis lazim yang 1 hari. Mari kita lihat untuk dosis resep di 1 hari CTM itu ada 6 mg. Kemudian kita lihat dosis lazim di 1 harinya itu ada 3 sampai 8 mg. Maka ini masih tergolong di dalam rumah. Oke, untuk kesimpulan yang dosis lazim kita sudah dapatkan di paracetamol dan CTM. Kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya, ya kita mencari kesimpulan dari dosis maksimum paracetamol dan CTM. Nah, untuk dosis maksimum di paracetamol sendiri kan tadi kita sudah hitung tidak ada, maka kita langsung saja selesai. Kita lanjut ke yang CTM. Untuk CTM 1 kali pemakaian itu juga tidak ada, maka kita langsung tuliskan di yang pemakaian di 1 hari.
yaitu 40 mg. Jadi kesimpulannya lebih kecil ya teman-teman. Jadi ini tandanya tidak overdosis atau kita bisa tulis COD. Untuk yang dosis ini berarti tercapai ya teman-teman. Dan yang ini juga tercapai karena masih dalam lemak. Sebelumnya saya akan mengenalkan bagian-bagian yang ada pada kopi resep. Yang pertama tentunya ada kop. Ini kopnya itu bukan kop identitas dokter, akan tetapi kop apotik yang memuat tentang nama apotik, surat izin apotik, apoteker penanggung jawab apotik, terus alamat di mana. Terus di sini ada yang namanya tanggal resep, tanggal dibuatnya resep itu kapan, nama dokter yang terdapat pada resep itu siapa, nama pasiennya itu siapa. Nah, di sini itu tanggal yang dimaksud itu tanggal pembuatan kopi resep ya teman-teman. Untuk nomero, ini kan berhubung di sini tidak terdapat nomero, di resep aslinya tidak terdapat nomero, maka seorang apoteker ataupun TTK itu wajib konfirmasi kepada dokter mengenai kelengkapan resep. Katakanlah di sini nomornya 1 ya. Terus terdapat tempat dan tanggal dibuatnya kopi resep ini, terus terdapat tanda PCC atau Pro Kopi Kontrol yang akhirnya disalin sesuai resep asli, terdapat apoteker atau apoteker penanggung jawab apotik, terus nama apanya siapa, dan sampel apotik. Nah, kita mulai isi aja ya teman-teman. Untuk tanggal resepnya itu kita sesuaikan dengan tanggal yang ada pada resepnya, itu tanggal 23 bulan 1 tahun 2025. Nama dokternya itu kita bisa lihat pada kop resep, yaitu Dokter Yasmin Melati. Dan nama pasien kita bisa lihat pada bagian resep yang paling bawah misalnya, itu pada bagian pro. Kita tulis namanya Farhan, usianya 10 tahun. Nah, ini itu tanggalnya tanggal dimana kita akan membuat kopi resep. Jadi kopi resep itu bisa dibuat pada hari dimana pasien ini menebus obat, atau selama 1 hari juga bisa. Jadi kita samakan saja dengan tanggal resepnya. Dan yang terakhir ada nomor resepnya di sini. Lalu kita tinggal menyalin bagian ini ke dalam kopi resep. Nah, alasan mengapa kita membuat kopi resep adalah pada resep itu jumlah puyer atau bungkus puyer yang akan dibuat sebanyak 20. Akan tetapi pasien meminta 10 bungkus saja. Maka dari itu kita akan buatkan kopi resepnya. Nah, di sini di kopi resep itu terdapat tanda khusus diet dan non-diet. Kalau diet itu resepnya sudah ditebus, obatnya sudah diambil. Sedangkan kalau diet itu resepnya obatnya itu belum diambil. Jadi kita menggunakan yang diet, akan tetapi kita tambahkan angka 10. Kenapa angka 10? Karena pasien baru mengambil 10 bungkus, belum 20. Berarti dengan kata lain pasien masih bisa menebus 10 bungkus lagi. Kemudian nanti kopi resep ini akan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotik dan dikasih stempel.